Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kunirpedia Channel. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tugas tambahan yang diakui di InfoGTK tahun 2025. Banyak yang bertanya di channel Kunirpedia ini terkait tugas tambahan yang diakui di InfoGTK. Seperti contohnya ini ya. Kalau sudah ada tugas tambahan 12 JP, artinya tugas tambahan utama ya, apakah bisa ditambah dengan jam mengajar B5? Ini ada lagi, tugas tambahan wali kelas apa tidak terbaca bang? Kemudian min di induk saya mengajar 12, koordinator P5 6 jam, di sekolah induk mengajar 6 JP, dan lain sebagainya. Nah, ini yang bertanya terkait dengan tugas tambahan yang ada di InfoGTK apakah diakui atau tidak. Makanya di sini akan saya bahas terkait info terbaru, informasi terbaru terkait tugas tambahan yang diakui di InfoGTK tahun 2025. Nah, ini sudah saya siapkan untuk PPT-nya terkait 15 tugas tambahan yang diakui di InfoGTK tahun 2025. Ini akan saya perbesar dulu. Selanjutnya ini kita harus kenali dulu bahwa tugas tambahan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah tugas tambahan utama atau disingkat dengan TTU. Ini besarnya atau ekivalensinya ini adalah 12 JP. Ini tugas tambahan utama ya. Kemudian untuk tugas tambahan lain ekuivalen ini TTLE ya, ini maksimal 6 JP. Jadi ekuivalensinya ini maksimal 6 JP. Ini untuk yang TTLE ini bisa kombinasi dengan beberapa TTLE asalkan maksimal ini 6 JP seperti itu. Nah, kemudian untuk info pentingnya ini ada studi kasus ya. Ini ada SMP A misalnya menambahkan tugas tambahan kepala perpustakaan, kemudian menambahkan TTLE, pembina pramuka, dan guru piket. Ya, di sini ada info penting bahwa TTU dan TTLE, tugas tambahan utama dan tugas tambahan lain ekuivalen, ini tidak dapat dikombinasikan seperti ini. Kenapa? Karena TTLE atau tugas tambahan linier atau lain ekuivalen ini tidak akan dihitung jika guru tersebut mengampu tugas tambahan utama. Seperti contoh ini. Ini mengampu tugas tambahan utama kepala perpus dan ditambahi dengan tugas tambahan lain ekuivalensinya. Ini ada pembina pramuka dan guru piket. Nah, ini nanti yang TTLE yang ini tidak akan dihitung sebagai tambahan jam karena sudah mengampu tugas tambahan utama. Di bawah sini sudah ada keterangan sebenarnya di InfoGTK-nya ya. Tugas tambahan ekuivalensi ini akan diproses setelah memperhitungkan kebutuhan guru. Tugas tambahan ekuivalensi ini tidak dihitung sebagai penambah jam jika yang pertama guru mendapat tugas tambahan utama yang tadi. Kemudian yang kedua, kelebihan guru pada mapel yang diampu. Jadi ada rasio antara guru dan jumlah siswanya. Jadi tidak kelebihan guru pada mapel yang diampu. Kemudian yang ketiga, bukan pada sekolah induk ya. Bukan pada sekolah induk seperti itu. Kemudian kita bahas yang pertama terkait tugas tambahan utama ya. Tadi sudah saya bahas terkait tugas tambahan utama. Kemudian tugas tambahan utama itu apa saja? Nah, yang saya ketahui di sini sementara ada 3, yaitu wakil kepala sekolah, kepala laboratorium, dan kepala perpustakaan. Kemudian untuk wakil kepala sekolah ini syaratnya adalah jumlah rombel itu 1-9 itu yang diakui 1 wakasek. Jadi menurut aturan yang lama ya, yang saya ketahui atau yang masih berlaku tahun kemarin atau semester kemarin, ini jumlah rombel antara 1-9 wakil kepala sekolah atau wakasek yang diakui itu 1. Kemudian 10 dan seterusnya itu bisa diakui 2 wakasek. Nah, untuk peraturan tentang jumlah wakasek ini yang terbaru, kabarnya atau informasinya ini akan ada peraturan terbaru terkait wakasek ya. Meskipun jumlah rombelnya kecil, bisa diberlakukan wakasek lebih dari 1. Itu mungkin akan diberlakukan pada dapodik semester yang depan, pada ajaran baru nanti. Nah, untuk wakasek ini ekuivalen jamnya ini adalah 12 JP teman-teman. Dengan keterangan di sini
SK penugasannya ini harus tahun 2024 dan tahun 2025, bukan dan ya, atau. Jadi kan kemarin itu informasinya adalah maksimal 1 Januari 2024 ke atas. Itu baru bisa TMT-nya itu valid. Atau tahun 2025 boleh. Dan SK itu harus diperbarui tiap tahun ya. Baik Wakasek, kepala lab, dan kepala perpustakaan itu harus diperbarui tiap tahun. Selanjutnya, untuk kepala lab, ada ruang laboratorium. Ini syaratnya. Lab IPA, lab bahasa, dan lain-lain. Namun, meskipun ada lab IPA, lab bahasa, lab, dan lain-lain, itu yang diakui untuk kepala lab itu hanya satu. Jadi nanti satu kepala lab ini akan membawai atau menaungi beberapa laboran dari lab IPA, lab bahasa, dan lain sebagainya. Dan ekuivalen jamnya adalah 12 JP teman-teman untuk kepala laboratorium. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, di sekolah saya itu ada lab IPA, lab bahasa, dan lain sebagainya, apakah masing-masing itu bisa diakui jamnya? Tidak bisa, yaitu hanya ada satu kepala lab yang diakui. Jadi tidak ada embel-embel kepala lab IPA, kepala lab bahasa, tidak ada. Yang ada hanya kepala lab saja. Jadi dalam satu sekolah itu hanya ada satu kepala lab. Seperti itu, yaitu 12 JP ini untuk ekuivalensinya. Untuk SK penugasannya sama seperti yang tadi. Kepala perpustakaan syaratnya itu ada ruang perpustakaannya. Jadi harus diinputkan di Dapodik. Sarana dan prasarananya itu harus diinputkan di Dapodik. Kemudian akan diekuivalensi jamnya ini 12 JP. Jadi ini adalah tugas tambahan utama yang bisa menambah jam untuk guru yang kekurangan jam mengajar. Seperti itu teman-teman. Ini tugas tambahan utama. Nah, kemudian ada tugas tambahan lain yang ekuivalen. Ini saya tidak berdasarkan saya sendiri, tapi berdasarkan Keputusan Menteri nomor 495/M/2024 ini ya. Keputusannya ini atau suratnya ini. Jadi saya berdasarkan ini rujukannya. Ada 11 tugas tambahan lain ekuivalen yang bisa ditambahkan. Tapi catatannya di sini ada 2. TTLE ini bisa dikombinasikan dengan beberapa TTLE. Jadi bisa misalnya wali kelas, bina OSIS, pembina ekstrakurikuler. Yang penting maksimal 6 JP ini, 222, 6 JP. Kemudian yang kedua, P5 harus diinputkan koordinator di tugas tambahan. Jadi benar ya, meskipun P5 ini nanti diinputkan di pembelajaran, tapi tetap ya, untuk tugas tambahan koordinator P5 ditambahkan di bagian tugas tambahan, baru nanti diinputkan di pembelajarannya di masing-masing rombel. Agar jamnya itu bisa terhitung. Seperti itu. Tapi kembali lagi, yang mengampu tugas tambahan P5, kalau sudah mengampu tugas tambahan utama, maka tugas tambahan P5-nya tidak akan terbaca atau terhitung. Seperti itu. Kita lanjutkan, akan kita bahas lebih jauh lagi terkait 11 tugas tambahan tadi, TTLE ya, berdasarkan Kemen nomor 495 tadi. Yang pertama ada wali kelas. Ini ekuivalensinya 2 JP dengan keterangan satu guru itu satu kelas. Nih. Pembina OSIS 2 JP juga, satu guru satu ke sekolah. Pembina ekstrakurikuler ini 2 JP juga, satu guru untuk satu ekstrakurikuler. Kemudian ada koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, ini 2 JP, jadi satu guru untuk satu sekolah. Bursa kerja khusus BKK untuk jenjang SMK, ini 2 JP ya, satu guru satu sekolah. Guru piket ini 1 JP, jadi satu guru satu hari dalam 1 minggu. Jadi kalau misalkan sekolahnya ini menerapkan 6 hari dalam 1 minggu, berarti nanti ada 6 guru piket ya. Kalau 5 hari untuk penerapan sekolahnya, berarti ada 5 guru piket. Seperti itu. Dan diakui ekuivalensi jamnya adalah 1 JP. Yang ketujuh ada lembaga sertifikasi profesi pihak pertama atau LSPP 1. Ini 2 JP. Ini satu guru untuk satu sekolah. Kemudian yang ke-8, tim kerja pengelolaan kinerja guru. Ini 2 JP, satu guru satu sekolah. Kemudian yang ke-9, pengurus organisasi profesi guru.
Nah, ini bisa kita bagi karena untuk pengurus organisasi profesi guru ini misalnya ada satu guru satu jabatan ya, ini keterangannya. Ini di dalamnya ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Nah, untuk pengurus yang tingkat nasional ini 3 JP. Kalau tingkat provinsi ini 2 JP. Kalau tingkat kabupaten ini diakui 1 JP. Ya, seperti itu. Yang ke-10, koordinator P5. Jadi koordinator P5 ini pada semester ini masuk pada TTLE, yaitu tugas tambahan lain yang ekuivalen. Ini 2 JP per rombel. Jadi diakui per rombelnya itu 2 JP. Dan satu guru ini maksimal mengampu 3 rombel atau 6 JP. Kan satu rombel 2 JP kalikan 3 berarti 6 JP. Itu satu guru. Kemudian tim pencegahan dan penanganan tindak kekerasan TPPK. Ini diakui 2 JP. 2 JP untuk koordinator, 1 JP untuk anggota. Tinggal nanti dilihat guru tersebut sebagai koordinator atau sebagai anggota. Seperti itu, tinggal diinputkan aja di dapodiknya. Itu mengenai TTLE yang berdasarkan Kemen 495. Nah, kemudian ini sarannya ya, saran terkait TTU dan TTLE yang diampu oleh guru-guru yang mengalami kekurangan jam. Nah, teman-teman prioritaskan untuk menggunakan TTU daripada TTLE ya. Jadi gunakan TTU saja. Karena apa? Untuk TTU ini nanti akan diprioritaskan untuk validasinya lebih dulu ya. Untuk TTLE nanti kan ini berdasarkan ada syarat-syaratnya nih. Untuk TTLE ini ada syarat-syarat tertentu. Kemudian untuk TTU dan TTLE ini tidak bisa dikombinasikan. Karena apa? TTLE ini tidak akan terbaca jika guru tersebut masih mengampu TTU. Seperti tadi, kepala perpus masih ditambahi dengan TTLE, pembina ekstra, dan guru piket. Maka pembina sama guru piket tadi itu tidak akan terbaca atau terhitung jamnya. Nah, ini untuk guru dengan jumlah jam mengajarnya 18 sampai 23 JP linier. Nah, ini kalau misalnya ini kita yang familiar kemarin, untuk guru dengan JJM yang ini masuk di kategori A1, ini A2, A3 dan sebagainya. Atau JJM-nya linier kurang tidak lebih dari 6 JP, maka ya sebaiknya gunakan TTLE. Kalau misalnya TTU-nya sudah terpakai semua oleh guru lain. Jadi gunakan TTLE boleh ya. Tetapi kalau misalnya TTU-nya itu tidak terpakai, maka prioritaskan gunakan TTU saja ya, kayak wakil kepala sekolah, kepala perpus, dan kepala lab. Itu. Yang kedua, guru dengan JJM 12 JP sampai 17 JP linier. Ini sebaiknya gunakan yang TTU atau tugas tambahan utama. Tapi kalau misalnya menggunakan TTLE boleh, cuman harus menambah jam mengajar tambahan di sekolah non-induk. Seperti itu. Kemudian untuk guru dengan jumlah jamnya kurang dari 12 JP linier, sebaiknya gunakan TTU ya, dengan tambahan jam mengajar di sekolah non-induk ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya saran di atas ini masih belum terpenuhi, tetapi teman-teman itu guru tunggal, maka nanti akan valid teman-teman. Jadi misalnya hanya ada 3 rombel, kemudian termasuk atau mengajar PKN, seriknya PKN juga. PKN itu kan kalau jenjang SMP itu kan 3 JP per rombel. Otomatis kan 3 rombel kalikan 3 JP kan 9 JP. Itu masih jauh kurang dari 24 JP. Nah, tapi Anda adalah guru tunggal, maka nanti ini akan valid teman-teman. Atau ditunggu saja. Jadi untuk guru tunggal nanti akan valid, tinggal ditunggu saja. Ya memang untuk proses validasinya untuk yang guru tunggal ini lebih lama. Karena masih diprioritaskan untuk yang guru yang mengajar liniernya 24 jam real 24 jam ditambahi TTU, ada yang TTLE, kemudian yang menambah jam di sekolah lain baru untuk yang guru tunggal validasinya belakangan. Seperti itu. Tapi nanti akan valid. Seperti itu teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa saya informasikan terkait TTU dan TTLE, terkait 15 tugas tambahan yang diakui di Info GTK tahun 2025.
Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.